Salam saudaraku yang kekasih. Kita berjumpa kembali dalam channel yang sama, Siraman Kalbu Sore, hari ini tanggal 27 Oktober 2020. Mari kita bersatu. Kami syukuri berkat Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Kami mengimani Engkau, Tuhan yang berkuasa, yang memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dan kami tahu agar iman percaya kami kepada Tuhan semakin kokoh dan kuat, dilihat dirasakan oleh sesama. Tuhan telah mengajak kami, memotivasi kami untuk berbuat baik kepada setiap orang. Karena itu kuatkanlah iman percaya kami, supaya kami sungguh-sungguh mampu berbuat yang membuat orang bersuka cita di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-26 dikatakan firman Tuhan demikian. Iman tanpa perbuatan pada tekadnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudara, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudara tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerjasama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikian firman Tuhan. Kalau kemarin kita mendengarkan penekanan dari Rasul Yakobus adalah hukum yang utama yang tidak membedakan cinta kasih antara satu dengan yang lain. Namun pada hari ini ada peningkatan pemahaman iman yang diberikan oleh Rasul Yakobus juga, bahwa iman meski disertai dengan perbuatan. Karena orang tidak akan mungkin mengatakan bahwa dia memiliki iman dan orang sana memiliki perbuatan, dan orang yang hanya beriman mau mengatakan bahwa imannya sempurna tanpa ada perbuatan. Dan sebaliknya, orang yang berbuat tapi tidak beriman, seolah-olah juga dia
keduanya tidak sempurna. Oleh karena itu firman Tuhan mengajak kita, saudaraku yang kekasih, supaya iman kita itu bisa dibaca orang, bisa dirasakan orang bagaimana kualitasnya. Iman kita itu bisa hidup kalau kita wujudkan dalam bentuk perbuatan yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Kita mengimani Allah memberikan segala sesuatu dalam hidup kita ini, maka berbuatlah menjadi sumber berkat, memberikan sesuatu yang bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Dikatakan oleh Yakobus, andai kata kita mengatakan bahwa engkau mungkin merasa kedinginan dan mungkin bahwasanya orang merasa lapar, dan kita membiarkan seperti itu dia tanpa memiliki selimut, dan tanpa kita berikan kepada orang dalam perjalanan sesuatu berkas-berkas makanan bantuan kita, dapatkah engkau katakan bahwasanya engkau beriman? Karena tidak memberikan sesuatu yang bisa kau berikan kepada dia yang membutuhkan sesuatu daripadamu, otomatis dikatakan firman Tuhan tidak. Karena itu sebanyak apapun yang bisa kita berikan untuk menyempurnakan iman kita kepada Allah Bapa di sorga, melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Yakobus, meski kita perlihatkan dalam bentuk wujud perbuatan yang nyata kepada orang-orang yang membutuhkan segala sesuatu pertolongan yang bisa kita lakukan, baru dikatakan iman yang sempurna. Iman yang hidup, iman yang mati adalah yang hanya ngomong saja, menyaksikan saja, memperdengarkan. Iman dengan verbal, visual saja, tanpa melakukan action yang nyata dalam kehidupan sesama. Supaya kelihatan orang-orang yang saling mengasihi berbeda dengan orang yang lain, di tengah-tengah perantauan, di tengah-tengah orang-orang yang jarang teman seimannya, yang dalam nama Allah, dalam nama Yesus, percaya kepada Allah Bapa di surga dalam nama Yesus, disarankan, ditekankan oleh Rasul Yakobus melalui firman Tuhan kepadanya, supaya berbuat sesuatu sebagai wujud iman yang bisa dibaca, dilihat, dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga orang merasakan, melihat, membaca, ya benar sekali, bahwasanya cara beriman mereka yang dalam nama Yesus itu sesungguhnya nyata dirasakan dalam kehidupan, dalam kebutuhan yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Berikutnya dikatakan firman Tuhan bahwasanya gambaran hidup yang seperti itu adalah Abraham sendiri. Abraham dibenarkan karena imannya. Imannya hidup karena dia berlaku betul-betul mempraktekkan apa yang dia percaya. Dia percaya kepada Allah Bapa di sorga bahwa anaknya Ishak berasal dari berkat Allah, dan dia diminta Tuhan untuk mempersembahkan anaknya, dan dia tanpa teding aling-aling mau mempersembahkan anaknya Ishak sebagai persembahan yang mengharumkan nama Tuhan. Oleh karena itu Abraham menjadi nenek moyang orang yang percaya, yang iman percayanya kelihatan dalam perbuatannya yang menghidupi iman percayanya. Saudaraku yang kekasih, penting sekali kita mempraktekkan iman yang hidup, iman yang sungguh-sungguh dengan perbuatan yang nyata. Ayat yang ke-22-26 dikatakan iman dan perbuatan menyempurnakan kehidupan orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Iman dan perbuatan gambaran kesempurnaan kehidupan orang percaya. Saudaraku yang kekasih, jangan teding aling-aling, perlihatkan segala sesuatu gambaran imanmu dengan perbuatan, supaya kamu lebih disempurnakan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Firman Tuhan ini menghantarkan kita berbuat baik sejauh kita mampu kepada orang, gambaran iman percaya kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas sabda Tuhan yang menghidupkan iman percaya kami, mendorong kami untuk berbuat sebagai wujud iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.